Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, subahul khair. Kaifa halukum? Arju minkum bi khair walhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan dhamir muttasil. Kemudian nanti bagaimana penerapannya dalam kalimat dan juga untuk mengerjakan soalnya. Ya, dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil ini bisa dikatakan adalah kata ganti yang bersambung. Dikatakan bersambung karena dia tidak bisa sendirian. Dia harus bersambung dengan huruf atau kata yang lainnya. Tapi sebelumnya mari kita ingat pelajaran minggu lalu ya yang sudah lewat tentang dhamir munfasil ya. Ini Ustazah perjelas lagi biar nanti dapat membedakan. Dhamir munfasil ya, di sini munfasil artinya terpisah. Kalau muttasil tadi tersambung, kalau munfasil ini terpisah. Masih ingatkah kemarin apa saja? Ya. Masih ingatkah ada berapa yang dijelaskan kemarin? Ada 5 ya. 1, ana, ini artinya saya. Anta, kamu untuk laki-laki. Kemudian anti untuk kamu perempuan. Huwa, dia untuk laki-laki. Kemudian hiya untuk perempuan. Masih ingat lagunya ya? Bisa dihafalkan di lagu yang sudah disediakan. Ya, di sini untuk ana, anta, anti, huwa maupun hiya ini bisa terpisah, dipisahkan dengan kata yang lain ya. Nanti bisa diketahui bahwa ciri dari dhamir munfasil itu adalah terpisah dengan kata lainnya. Kemudian dia menjadi subjek atau pelaku. Maksudnya pelaku di sini misalkan anta tilmidun ya. Di sini sudah ada contoh ana tilmidun. Ana di sini adalah dhamir munfasilnya ini terpisah ya. Ini ana kalau dilihat, ana di sini terpisah. Ini terpisah dengan kata tilmidun. Ini dinamakan terpisah. Kemudian menjadi subjek maksudnya pelaku. Ini ana di depan, otomatis dia adalah sebagai subjeknya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ada mengenal subjek atau pelaku dan predikat objek. Nah, kalau ini ana sebagai subjek atau pelaku, ini ada di depan letaknya. Ada lagi anta Ahmad, kamu Ahmad ya. Anta ini juga terpisah, dia di depan sebagai subjek. Kemudian anti Aisyah. Kenapa di sini Aisyah kok nama perempuan? Karena anti juga perempuan, jadi harus sama ya. Laki-laki dan ini perempuan. Kemudian hiya mudarrisah, dia guru perempuan ya. Ini contoh untuk yang dhamir munfasil yang terpisah yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya ya. Di sini ana dhamirnya, kemudian anta, kemudian anti, ada hiya, ada satu lagi huwa ya. Tidak apa-apa, insyaallah sudah bisa ya. Ini untuk dhamir munfasil. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini khusus adalah untuk dhamir muttasilnya. Ini berlawanan dengan dhamir munfasil. Muttasil ini artinya tersambung. Jadi dia itu harus ada sambungannya, tidak bisa sendirian ya. Dhamir muttasil ini cirinya adalah tersambung dengan kata lainnya. Dia tidak mau sendirian, dia mau ditemani ya. Ini untuk dhamir muttasil. Kemudian dia tidak dapat berdiri sendiri ya, tetap sama, dia tidak mau sendirian, dia perlu kata yang lain ya. Oke. Fungsinya untuk dhamir muttasil ini adalah untuk menunjukkan kepunyaan. Maksudnya ya, di sini kepunyaan. Maksudnya kepunyaan adalah
Misalkan ini ada pensil, berarti pensilku, oh, berarti punyaku. Pensilmu, ya, ada mu, punyamu, kemudian pensilnya. Ya, ini menunjukkan kepunyaan. Itu yang dimaksud dhamir mutasil ini untuk menunjukkan kepunyaan. Ada ku, ya, ada mu, ada nya. Nah, ini untuk versi Arabnya. Ada ya sukun, kemudian ka, ya, kemudian ki, kemudian hu, kemudian ha. Bisa dilihat di sini ada titik-titik sebelumnya. Nah, di sini nanti ada kata-kata sebelum huruf ini, ya. Oke, kemudian kita lihat artinya apa. Nah, ya sukun artinya ku, ya. Kemudian ka untuk mu, ya. Untuk mu. Kemudian ki juga untuk mu. Kemudian hu artinya nya. Kemudian ha juga artinya nya. Nah, kemudian untuk peruntukannya ini ada yang sama, loh kok bisa? Ka sama ki sama-sama mu, hu sama ha sama-sama nya. Mari kita bedakan, kita lihat bedanya untuk siapa. Oke ya. Kalau ku ini bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Kemudian ka di sini hanya untuk laki-laki. Ki untuk perempuan, ya. Ini sama-sama mu. Kemudian hu untuk laki-laki, kemudian ha untuk perempuan, ya. Bisa diperhatikan di sini dhamir mutasil Ustadzah berikan 5 dulu. Yang ini yang penting yang kita pelajari, ya. Oke, insya Allah sudah bisa dipahami, ya anak-anak. Oke, kita lanjut di contoh penggunaannya, ya. Oke ya. Ada kata-kata baitun, kemarin rumah, artinya kemudian dirangkai dengan ya sukun. Jadi apa? Jadinya adalah baiti. Jadi di sini ada fathah, dhammah tanwin, ada ya, dhammah huruf harokat dhammah tanwin di sini berubah menjadi kasroh, ya. Kenapa menjadi kasroh? Karena di sini ada ya sukun, jadi menyesuaikan. Baitun menjadi baiti, artinya adalah rumahku, ya. Karena ya sukun tadi artinya ku. Yang kedua, ya. Baitun sama ka. Kalau dirangkai menjadi baituka. Aslinya dhammah tanwin di sini menjadi dhammah saja, ya. Baituka. Artinya apa? Artinya adalah rumahmu. Ka tadi untuk siapa? Laki-laki, ya. Kemudian ada lagi baitun ditambah ki. Berarti menjadi baituki. Ya, baituki artinya apa? Rumahmu untuk perempuan, ya. Sampai sini insyaallah sudah bisa dipahami, ya, untuk cara merangkainya. Ada lagi baitun kemudian ditambah hu menjadi baituhu, ya, artinya rumahnya. Ingat tadi untuk hu adalah untuk laki-laki, ya. Satu lagi baitun ditambah ha berarti ada menjadi apa? Baituha. Ya, baituha artinya rumahnya untuk perempuan, ya. Sampai sini bisa dilihat, dipahami kembali, ya. Di sini untuk perubahannya cara merangkainya. Karena tadi untuk ya sukun, ka, ki, hu, ha tidak bisa sendirian, harus ditemani kata yang lain. Jadinya seperti ini, ya. Ini tidak ada yang pisah, ya. Kecuali nanti kalau memang huruf terakhirnya misalkan ro, z yang memang tidak bisa digandeng, ya di situ ya untuk huruf seperti ini dipisah, tetapi secara kata itu tetap bersambung gitu, ya. Kemudian bisa disimpulkan untuk ana itu ya sukun, ya, persamaannya. Ana saya ya sukunku, ya sama ya. Anta kamu, ka mu, ka artinya mu, gitu ya. Anti kamu, ki mu untuk perempuan. Huwa dia, hu artinya nya.
kemudian hiya dia, kemudian ha artinya nya, ya. Hiya dia, kemudian ha artinya nya. Oke, ini untuk persamaannya artinya seperti ini, ya, untuk munfasil dan muttasilnya. Sekarang contoh bagaimana apabila dhamir munfasil sama muttasil itu ada dalam sebuah kalimat atau dijadikan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, yang pertama adalah man huwa, huwa tilmidun. Siapa dia? Dia murid. Huwa di sini artinya apa tadi? Dia laki-laki, ya. Di sini jawabannya juga hiya. Jadi kalau ada pertanyaan huwa, di sini jawabannya huwa. Oke, yang berikutnya man hiya, siapa dia? Tapi ini untuk perempuan, ya. Kalau ada hiya di sini ini juga sama, tetapi bedanya kata yang mengikutinya. Kalau di sini yang atas ini untuk laki-laki, tilmidun. Hiya ini berarti tilmidatun. Ini ada tunnya, ada mbak atun, ya, namanya tunnya di sini untuk perempuan, ya. Jadi ada huwa, pakai huwa, kemudian pertanyaan hiya memakainya hiya. Ini untuk yang contoh pertama, bentuk pertama. Kemudian yang berikutnya man anta, ana ustadun. Intinya adalah anta itu kamu, kemudian ana saya. Prinsipnya kalau yang ditanya kamu jawabannya saya atau aku. Misalkan siapa namamu, kan namaku Susi misalkan. Apakah ini pensilmu? Iya, ini pensilku. Gitu ya. Jadi siapa kamu? Oh, aku murid misalkan. Jadi yang ditanya kamu nanti jawabannya aku atau saya. Contohnya di sini man anta, dari siapa kamu? Nah di sini ana, saya. Ada anta, ada ana. Karena anta ini laki-laki, berarti di sini juga harus laki-laki. Ustadzun harus menyerasikan. Berikutnya man anti, siapa kamu? Ini kamu perempuan. Anti jawabannya juga ana, tetapi ini bedanya adalah kata yang mengikuti. Kalau atas ini ustadzun laki-laki, kalau bawah ustadzatun perempuan, ya. Jadi ada anta, ada anti, jawabannya ana, ya. Oke. Ini untuk ciri yang kedua. Oke, ya. Jadi untuk yang di atas ini adalah kelompok pertama. Kalau pertanyaan tadi huwa, memakai huwa, jawabannya huwa. Ada hiya, pertanyaannya jawabannya hiya. Kemudian untuk kelompok kedua di sini prinsipnya adalah ada kamu, ada aku, ya. Maksudnya siapa kamu berarti ada ana, ada anti, ada ana. Begitu ya. Ini untuk penggunaan dalam kalimat, ya, pertanyaan. Kemudian ada contoh berikutnya. Kemudian min aina anta? Ana min Semarang, ya. Ana min Semarang. Kemudian di sini prinsipnya masih sama, ada anta, ini juga ada ana. Min aina dari mana, ya? Anta, kemudian ana masih sama, ya. Kemudian ada lagi di sini huwa tilmidun wa hiya tilmidatun. Ini maksudnya adalah harus disamakan. Nah, yang diberi garis bawah ada huwa untuk laki-laki, berarti kata yang mengikutinya ini juga harus laki-laki, ya. Kemudian hiya perempuan, di sini kata yang mengikutinya juga harus perempuan, ada mbak tunnya, ada tunnya di sini. Contoh lagi anta salmanu wa anti salamatu. Nah di sini anta laki-laki, kemudian ini juga diikuti kata laki-laki. Boleh nggak Ustadzah bilang anta tilmidun? Boleh, ya, asalkan kata setelahnya ini untuk laki-laki, ya. Kemudian anti salamah. Nah di sini anti kenapa diikuti salamah? Karena anti untuk perempuan. Kemudian kalau Ustadzah bilang anti tilmidah, boleh tidak? Anti tilmidatun boleh, ya. Kenapa? Karena anti perempuan, tilmidatun juga perempuan, ya. Ini untuk contoh yang dhamir muttasil.
Untuk berikutnya adalah dhamir muttasil, ya. Dhamir muttasil tadi adalah dhamir yang bagaimana? Yang bersambung, ya. Ini contohnya ada masmuka. Di sini jawabannya ismi, ya. Siapa namamu? Namaku Ahmad, ya. Jadi prinsipnya tadi ada kamu, ismuka berarti ada aku, ismi, namaku, ya. Kemudian ada lagi masmuki, ismi Anisah. Ini sama-sama ada ka, ada ki, ya. Ismuka, ismuki, jawabannya sama-sama ismi, ya. Ismi yang membedakan adalah ini dirangkai dengan kata ini Ahmad laki-laki karena ka laki-laki. Di sini ada Anisah, ya, karena ki untuk perempuan, begitu, ya. Oke, untuk contoh berikutnya. Di sini ada hada ustadzun ismuhu Marwan. Ini ustadz atau Pak Guru ismuhu Marwan. Kenapa pakai ismuhu? Namanya Marwan. Karena di sini hada laki-laki, ustadz juga laki-laki. Jadi otomatis pakai hu karena hu tadi artinya nya untuk laki-laki. Jadi harus serasi ini untuk kata yang digunakan untuk berjenis laki-laki. Berikutnya ini yang digunakan untuk berjenis perempuan. Hadihi ustadzatun. Ini bu guru. Ismuha, namanya Aisyah. Namanya Aisyah, pakai ha. Kenapa pakai ha? Karena di sini perempuan semuanya, ya. Ustadzah ini Aisyah, gitu, ya. Oke. Jadi yang kelompok pertama di sini prinsipnya seperti tadi, ada kamu, ada aku, ismuka, ismuki, jawabannya ismi. Kemudian kelompok kedua di sini, ya, ada ismuhu, ada ismuha, tergantung katanya berjenis laki-laki atau perempuan, ya. Oke, kemudian ini singkat saja, ini hanya untuk membantu membentuk katanya saja. Ada hatifuka, teleponmu. Kalau teleponku menjadi hatifi, gitu, ya. Hatifuka menjadi hatifi. Kemudian unwanuka, alamatmu menjadi unwani, ya, alamatku. Jadi alamatmu di sini menjadi alamatku. Kemudian di sini ada baituka, ka berarti menjadi baiti, rumahku. Ya, ini baituka rumahmu, baiti rumahku. Ada kitabuka, bukumu, kemudian menjadi bukuku apa? Kitabi. Itu hanya untuk membantu untuk pembentukan katanya saja. Dari mu menjadi ku. Begitu, ya, anak-anakku semuanya. Semoga belajarnya baik. Insya Allah bisa mengerjakan soal yang diberikan dengan baik pula. Dan semoga Allah memudahkan kalian semuanya. Begitu, syukran Allah.